Baik, selamat siang kelas TMP 2B. Hari ini akan dilakukan presentasi dari kelompok terakhir dari materi regresi non-linear. Apakah grup presenter sudah siap? Siap sudah, Bu. Siap, Oke. Ibu. Siap. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Izin, Bu. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tugas regresi nonlinear dengan anggota kelompok Ali Hatam Roki, kedua Dimas Setio, ketiga Kalisa Davi, yang keempat Muhammad Farhan Sadhan, yang lima Noval Alfian, enam Randy Zulfikar, dan terakhir Widijo Heni Permadi. Statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang di mana adalah hasil cacahan maupun hasil peng- pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Regresi non-linear. Regresi non-linear adalah jenis analisis regresi di mana hubungan antara va- variabel independen input dan variabel dependent output tidak membentuk garis lurus. Dalam regresi linear, hubungan antara variabel diasumsikan linear, yaitu perubahan dalam variabel independen menghasilkan perubahan proporsional dalam variabel dependen, maupun dalam regresi linear, perubahan dalam variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara tidak proporsional atau dalam pola yang lebih kompleks. Selanjutnya, ciri regresi nonlinear. Yang pertama yaitu tingkat ketatan yang lebih tinggi. Jika hubungan antara variabel benar-benar nonlinear, regresi nonlinear biasanya memberikan hasil yang lebih akurat daripada regresi linear. Yang kedua, lebih kompleks dari segi perhitungan. Regresi nonlinear lebih kompleks dalam hal perhitungan dan membutuhkan perangkat lunak khusus untuk analisis statistik yang lebih mendalam. Yang ketiga, kurva learning lebih sulit. Dalam beberapa kasus, model nonlinear membutuhkan lebih banyak data untuk belajar dengan baik dibandingkan dengan model linear. Hal ini disebabkan oleh bentuk kurva yang lebih kompleks dan adanya kemungkinan overfitting jika model terlalu fleksibel. Yang keempat, tidak bisa dipecahkan dengan metode analitik sederhana. Regresi nonlinear memerlukan metode
iteratif untuk menemukan solusi terbaik seperti metode kuadrat terkecil nonlinear, karena persamaan tidak dapat diselesaikan secara langsung. Next. Regresi nonlinear digunakan ketika apa? Regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antara fleksibel independen dan variabel dependen tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh model linear atau garis lurus. Dengan kata lain, model regresi linear gagal menangkap pola dalam data, terutama ketika hubungan antara variabel tidak proporsional, melibatkan kurva atau mengikuti pola yang lebih kompleks. Dalam perkeretaapian, regresi nonlinear dapat digunakan dalam berbagai konteks, di mana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti tidak bersifat linear. Beberapa contoh penerapan regresi nonlinear dalam industri perkeretaapian adalah sebagai berikut. Yang pertama, model keausan rel dan roda. Hubungan antara waktu operasional dan tingkat keausan rel atau roda seringkali bersifat nonlinear. Keausan pada awalnya mungkin lambat, tetapi dengan bertambahnya waktu dan intensitas penggunaan, keausan dapat meningkat secara eksponensial. Dalam hal ini, regresi nonlinear seperti model eksponensial atau polinomial digunakan untuk memprediksi tingkat keausan berdasarkan jumlah perjalanan, beban kereta, atau faktor lainnya. Yang kedua, dinamika gerakan kereta. Saat menganalisis dinamika gerakan kereta seperti percepatan, deselerasi, gaya gesekan, dan gaya inersia, hubungan antara kecepatan kereta dan gaya yang dialami seringkali bersifat nonlinear. Misalnya, gaya resistensi udara yang dialami kereta biasanya meningkat dengan kuadrat kecepatan. Model linear digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan kecepatan mempengaruhi gaya dan energi yang dibutuhkan. Yang ketiga, simulasi dan prediksi jadwal perjalanan. Dalam optimasi jadwal kereta dan analisis ketepatan waktu, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi waktu kedatangan seperti perubahan kecepatan, cuaca, kondisi rel, dan interaksi dengan kereta lain. Banyak dari hubungan ini bersifat nonlinear, terutama jika ada gangguan tertentu, seperti keterlambatan besar yang menyebabkan efek domino. Regresi nonlinear dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario gangguan dan dampaknya terhadap jadwal perjalanan. Lalu selanjutnya jenis-jenis regresi nonlinear. Yang pertama ada regresi polinomial, yang kedua regresi logaritma, lalu yang ketiga regresi eksponensial. Yang pertama yaitu regresi polinomial. Regresi polinomial, regresi nonlinear yang persamaannya berbentuk polinomial. Regresi polinomial atau regresi polinomial adalah model regresi nonlinear
yang hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y dimodelkan dengan menggunakan polinomial. Regresi polinomial berguna untuk menyesuaikan kumpulan data yang grafiknya berupa kurva polinomial. Jadi, jika dot plot suatu sampel data berbentuk parabola, sebaiknya dibuat model regresi kuadratik daripada model regresi linear. Dengan cara ini, persamaan model regresi akan lebih sesuai dengan sampel data. Persamaan model regresi polinomial adalah sebagai gambar berikut. Lalu regresi logaritma. Regresi nonlinear yang variabel bebasnya diambil sebagai logaritma. Regresi logaritma merupakan model regresi nonlinear yang menyertakan logaritma dalam persamaannya. Secara khusus, dalam regresi logaritma, logaritma variabel independen diperhitungkan. Regresi logaritmik memungkinkan Anda menyesuaikan model regresi ketika data sampel membentuk kurva logaritmik. Dengan cara ini, model regresi lebih cocok dengan data sampel. Lalu rumusnya dalam contoh seperti ini, yang keterangannya Y sama dengan variabel terikat, X variabel independen, kelihatan. Regresi eksponensial. Regresi eksponensial adalah regresi nonlinear yang variabel independennya berada pada eksponen persamaan. Regresi eksponensial merupakan model regresi nonlinear yang persamaannya terbentuk fungsi eksponensial. Oleh karena itu, dalam regresi eksponensial, variabel bebas dan variabel terikat dihubungkan dengan eksponensial. Rumusan persamaan model eksponensial adalah Y sama dengan A kali E, B kali X. Oleh karena itu, persamaan si eksponensial mempunyai koefisien A. Perkalian bilangan E dan koefisien lain pada perkalian eksponensial variabel bebas. Jadi, rumus regresi eksponensial adalah Y sama dengan A kali E pangkat B titik X. Dengan keterangan Y sama dengan variabel terikat, X variabel independen, dan AB sama dengan koefisien regresi. Cara uji regresi nonlinear di aplikasi SPSS. Yang pertama, kalian harus memiliki data. Untuk pengambilan data dari Excel seperti biasa kita pilih file, import, data. Kalian bisa memilih file di pojok kiri atas, lalu pilih import data, lalu pilih Excel. Dan
Mohon izin Ibu, tadi ada kendala di sinyal Bu. Ini untuk share screen-nya saya lanjutkan Bu. Di sini Bu, ini saya lanjutkan cara menggunakan regresi nonlinear di aplikasi SPSS. Yang pertama, kalian harus memiliki data untuk pengambilan data dari Excel seperti biasa kita pilih file, import data, Excel. Dan kedua, kalian bisa pilih file di pojok kiri atas, lalu memilih import data, selanjutnya memilih Excel. Setelah itu, kalian bisa masukkan data yang ingin dimasukkan ke SPSS, lalu pilih Open. Kemudian data sudah masuk ke dalam jendela SPSS. Lalu selanjutnya kita pilih ke Analysis, Regression, terus kita pilih ke Curve Estimation. Di sini ada masukan pada kotak dialog Curve Estimation, variabel Dependent Sales, dan variabel Independent Mount. Di sini Dependent Sales-nya berkurva Y, variabel Mount-nya X. Kita coba dulu buatkan kurva linear. Dan hasilnya adalah R square adalah 0,001 dan signifikan sangat tidak signifikan. 0,916 lebih daripada nilai kritik A sama kesimpulan. Kesimpulan. Yang pertama, manfaat dari menggunakan regresi nonlinear yaitu fleksibilitas. Model nonlinear mampu menangkap hubungan kompleks yang tidak terlihat dalam model linear. Misalnya, dalam analisis data, penjualan air, metode kuadratik menunjukkan koefisien korelasi yang lebih tinggi 99% dibandingkan dengan metode linear 98,4%. Dan yang kedua, akurasi prediksi. Penggunaan model nonlinear seringkali menghasilkan kesalahan prediksi yang lebih rendah. Dalam studi peramalan penjualan air, kesalahannya rata-rata presentasi mape untuk regresi nonlinear adalah 1%, menunjukkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode linear. Yang ketiga, penggunaan regresi nonlinear memberikan keuntungan signifikan hal fleksibilitas dan akurasi yang memodelkan hubungan antara variabel. Metode ini sangat berguna dalam situasi di mana data menunjukkan pola kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh model linear sederhana. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi metode lain untuk meningkatkan prediksi dan pemahaman tentang fenomena yang dianalisis. Sekian dari presentasi kelompok 4 mengenai regresi nonlinear. Apakah
Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Bila izin Bu. Izin Bu. Izin untuk bertanya. Mungkin lebih untuk dijelaskan lagi, apakah ada asumsi yang mendasari daripada pemakaian regresi nonlinier? Sebelumnya kan pasti ada tuh namanya asumsi yang mendasari kita itu kok memakai jenis analisis regresi, analisis eh, parametrik dan juga eh, re- analisis regresi nonlinear itu apakah ada yang mendasari asumsi tersebut? Mohon izin menjawab pertanyaan dari rekan Rizky Mardani. Mohon maaf apabila pertanyaan ini belum menjawab dari pertanyaan Anda. Regresi nonlinier digunakan ketika hubungan antara variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas tidak dapat dijelaskan apa asumsi yang mendasari penggunaan regresi nonlinier antara lain hubungan nonlinier. Terdapat hubungan nonlinier antara variabel independen dan dependen. Pola hubungan ini dapat berbentuk eksponensial, logaritma, polinomial, sigmoid, atau lainnya. Yang kedua, model tepat untuk data. Bentuk persamaan nonlinear yang dipilih misalnya eksponensial, logaritmik, harus sesuai dengan pola atau tren data. Pemilihan model ini biasanya didasarkan pada analisis awal atau teori yang mendasari hubungan variabel. Yang ketiga, distribusi kesalahan. Sama seperti regresi linear, model nonlinear umumnya mengasumsikan bahwa sisa atau residual mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variasi yang konstan atau homoskedastisitas. Yang keempat, independensi residual. Residual yang dihasilkan oleh model harus independen satu sama lain. Itu jawaban dari kelompok kami. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Anda. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok kami. Bila tidak ada, mungkin bisa saya tutup. Jika tidak ada yang lain yang hendak bertanya, Silakan. saya hendak konfirmasi lagi ke grup presenter. Yang pertama, asumsi regresi nonlinear itu apa?
Bisa langsung dijawab. Apakah asumsi yang harus dipenuhi Baik, dari regresi nonlinier? Sini Bu, data berdistribusi normal Ibu. Terus, yakin datanya normal. Sudah dicek di buku materinya, datanya normal. Data normal atau tidak normal? Datanya linear atau tidak linear? Mohon izin Ibu, ini tidak normal Ibu. Yakin tidak normal. Sudah baca bukunya belum? Sudah baca materinya belum? Tadi jawab data normal. Ketika ditanyakan ganti data tidak normal. Ya gitu aja terus muter-muter. Kalau kalian jawab normal, saya pertanyakan, kalian ganti jawabnya tidak normal. Terus ketika kalian jawab tidak normal, saya pertanyakan lagi, yakin tidak normal? Balik data normal. Lah yang benar yang mana? Pilihannya kan juga cuma dua, normal dan tidak normal. Izin Bu yang benar. Baik Ibu, ini akan saya jawab kembali Ibu. Mungkin ini jawaban yang benar Bu. Mohon izin, pada regresi nonlinear ini data yang diukur tidak harus selalu Bu berdistribusi secara normal Bu. Namun yang lebih penting adalah asumsi tentang residual atau error Bu daripada model tersebut. Residualnya bagaimana? Kalian tahu Untuk apa di- maksudnya residual itu distribusi enggak? Apakah itu residual? residual itu ini Bu, selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi Bu. Lah, sedangkan regresi itu kan digunakan untuk mencari nilai prediksi. Dan nilai prediksinya aja belum ada. Kalau kamu baru punya data, terus kemudian kamu mengasumsikan bahwa regresi itu harus memenuhi asumsi residual. Dari mana ketemunya residual? Sedangkan regresinya aja belum ketemu. Baca bukunya gimana? Baca materinya gimana? Oke, ini Zoom-nya sudah mau berakhir. Zoom ini saya tutup terlebih dahulu. Habis ini akan saya share link Zoom yang kedua. Diskusi akan saya lanjutkan di sana. Sebelum saya share link Zoom yang kedua, silahkan grup presenter menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan saya berikut. Dan nanti di PPT yang harus kalian perbaiki, yang dikumpulkan ketika UAS, tolong ini juga dimasukkan. Yang pertama adalah, apakah asumsi yang harus dipenuhi dari regresi nonlinier? Satu. Yang kedua, apakah kelebihan dari analisis regresi nonlinier?
Yang ketiga, apakah kekurangan dari analisis regresi nonlinier? Jadi asumsinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Silakan dicari jawabannya terlebih dahulu. Nanti 5 menit lagi akan saya share link Zoom yang kedua. Terima kasih.